Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Rohan dalam video pembelajaran matematika. Kali ini untuk SD ya. Materi video pembelajaran kita kali ini adalah mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2 untuk kelas 5 SD. Nanti juga untuk kelas 6 SD juga terpakai ya. Oke, jadi pelajari video pembelajaran ini sampai habis ya, sampai tuntas. Jadi nanti kalian akan mendapatkan manfaat yang banyak dari video pembelajaran ini. Dan dukung terus channel Kak Rohan dengan tekan tombol subscribe pada loncengnya ya. Jadi nanti kalian bisa terus mendapatkan video pembelajaran dari Kak Rohan. Oke, kita langsung ke materi pembahasan. Pangkat 2, apa sih itu ada di pangkat 2? Mungkin kalian sudah sering dengar ya, pangkat 2. Pangkat 2 atau juga disebutnya kuadrat ya, itu pengertiannya adalah perkalian 2 kali terhadap bilangan itu sendiri. Contohnya adalah n pangkat 2, artinya n nya dikali 2 kali, jadi n kali n. Itu bukan n dikali 2 ya, tapi n nya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, ini namanya sistem perpangkatan ya, jadi kalian harus mengenal dasarnya dulu. Contoh yang lain misalkan a pangkat 2, nah artinya sama dengan a dikali a. Demikian adik-adik. Sekarang kita masuk ke angkanya ya untuk pangkat 2. Jadi pangkat 2 itu bisa juga diartikan bila kuadrat ya. Nah, jadi tadi udah ada contohnya ya. Sekarang misalkan 1 pangkat 2 artinya adalah 1 kali 1, nilainya adalah 1 ya. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2, 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6, yaitu berapa? 36. 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 adalah 8 dikali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 2, 9 dikali 9 sama dengan 81. Selanjutnya misalkan 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 sama dengan 100. 11 pangkat 2, 11 dikali 11 sama dengan 121, dan seterusnya ya adik-adik, angkanya semakin besar. Nah, untuk menghitungnya kalian boleh melakukan perkalian bersusun. Misalkan kayak 12 pangkat 2 ya, berarti kan 12 kali 12. Kalau perkalian bersusun kan berarti kan 12 dikali 12. Nah, gini kan 2 kali 2 4, kemudian 2 kali 1 2, kemudian 1 kali 2 2, 1 kali 1 1, baru kita jumlahkan jadi 1 4 4, maka hasilnya 144. Nah, ini perkalian bersusun. Jadi boleh kalian lakukan dengan perkalian bersusun untuk menentukan hasilnya ya. Nah, ada juga trik lainnya, misalkan 47 kuadrat ya, misalkan ya. Jadi gini caranya adik, yang 7 ini kita kuadratkan tadi 7 kuadrat itu adalah 49 ya. Jadi ditulis dulu seperti ini, kemudian kita hitung gini adik, boleh hitung gini, 4 kali 7 kali 2. Nah, itu kita kali semua, atau dibalik juga boleh, 2 kali 7 kali 4 juga boleh. Pokoknya semua dikali nih, semuanya kita kali. 4 kali 7 kali 2 berarti pangkat 7 kan 28. 28 kali 2 56. Nah, gitu. Kemudian tadi 7 dikuadratkan juga, 4 juga dikuadratkan. 4 kuadrat berarti berapa? 16. Kita jumlahkan adik-adik. Berarti 9 10 ya, simpan 1 tambah 5 6 tambah 6 12, simpan 1 berarti jadi 2. Berarti 47 kuadrat itu adalah 2209 gitu ya. Contoh lagi misalkan 63 kuadrat. Nah,
Nah, 3 ini kita kuadrat dulu berapa? 9. Nulisnya 2 angka adik, jangan 1 angka. Jadi kalau 9 berarti 0, 9 gitu ya. Kemudian 6 kali 3 kali 2 atau dibagi juga bagi 2 kali 3 kali 6. Jadi 6 kali 3 18, 18 kali 2 berapa? 18 kali 2 berarti 36. Tulis 36. Selanjutnya tadi 3 udah dikuadratkan, maka 6 dikuadratkan. 6 kuadrat berarti juga 36. Baru kita jumlahkan, turunkan 9. 0 tambah 6 6. 3 tambah 6 9, 3 turun. Nah, jadi 63 kuadrat adalah 3969. Nah, ini untuk yang bentuknya puluhan ya, adik ya, puluhan ya. Kalau misalkan yang ratusan kan seperti 125 kuadrat gitu ya, atau 273 kuadrat. Ini sebaiknya adik menggunakan perkalian bersusun saja ya. Jadi biar nggak terlalu ribet. Oke, itu cara menentukan pangkat kuadrat. Oh ya, kakak lupa. Adik mesti ingat ini semua. Dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat itu harus dihafal, harus diingat ya. Karena nanti kita gunakan untuk menghitung akar pangkat 2. Jadi harus adik-adik terus ingat 1 pangkat 2 berapa, 2 pangkat 2 berapa, sampai 10 kuadrat pangkat 2 itu berapa. Itu dasarnya, karena penting sekali nanti untuk menghitung akar kuadrat. Oke, sampai sini boleh kalian catat dulu ya, di pause saja videonya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas akar pangkat 2 atau disebut juga akar kuadrat. Nah, akar pangkat 2 ini adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, biasanya disimbolkan seperti ini adik-adik ya. Biar lebih jelas maka ini akan kakak bahas, jadi perhatikan terus video ini sampai tuntas ya, agar kalian benar-benar bisa memahaminya dengan baik. Nah, sekarang akan kita coba dengan angka ya. Jadi akar pangkat 2 atau akar kuadrat dibacanya sama saja ya. Yang tadi kan kalau 1 kuadrat itu kan artinya adalah 1 dikali 1 ya, sama dengan 1. Nah, kalau akar kuadrat itu kebalikannya. Jadi akar 1 itu adalah 1. Jadi ini diakarin ya, hasilnya 1. Tadi 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka akar 4 itu artinya 2 gitu ya. Misalkan 3 kuadrat tadi adalah 3 kali 3 sama dengan 9, maka akar 9 itu adalah 3. Nah, makanya adik-adik kakak minta tadi kan harus ingat ya, 1 sampai 10 ya. Jadi 4 kuadrat itu 4 kali 4 itu sama dengan 16, maka akar 16 sama dengan 4. Seterusnya kita tarik 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 5 kali 5 berarti 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Kemudian 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, maka 36. Maka akar 36 sama dengan 6. Kemudian 7 pangkat 2, 7 kali 7 sama dengan 49, maka akar 49 sama dengan 7. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8 sama dengan 64, berarti akar 64 sama dengan 8. 9 pangkat 2, 9 kali 9 sama dengan 81, artinya akar 81 berarti 9. Terakhir 10 kuadrat, 10 kali 10 sama dengan 100, maka akar 100 sama dengan 10. Nah, ini adik wajib kalian ingat ya, 1 sampai 10 ini biar memudahkan kalian. Nah, bagaimana kalau angkanya lebih dari 100 untuk mencari kuadratnya? Ya, memang kalau kalian hafal 11 pangkat 2, 12 pangkat 2, kalau udah hafal itu memang jadi lebih mudah. Tapi yang belum tahu sama sekali bagaimana? Nah, Karawan akan memberikan 2 cara. Yang pertama cara konsep dasar, juga nanti ada cara trik cepatnya ya, cara dekingnya atau cara kecenya. Nah, oke, jadi perhatikan baik-baik. Misalkan contohnya, misalkan yang pertama adalah tentukan akar pangkat 2 dari 144. Nah, yang sederhana dulu. Kita pakai cara konsep dasar dulu. Jadi yang 144
100 sama 44-nya kita pisahkan. Ya, kita pisahkan. Kemudian cari di bilangan kuadrat yang depannya dulu nih ya. Kita cari yang depannya dulu, kita cari bilangan kuadrat. Bilangan kuadratnya ini dari 1, 4, 9, 16, 2, 5, 3, 6, 4, 9 dan seterusnya, itu adalah bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya 1 yaitu 1 pangkat 2 atau 1 kali 1 ya, sama dengan 1. Kemudian kita kurangkan 1 kan 1 0 ya, kemudian 44 kita turunkan. Nah, selanjutnya yang 1 kali 1 ini ya, 1 kali 1 ini kita tambah juga angkanya, jadi 2 titik-titik kali titik-titik sama dengan 44. Nah, gitu tadi. Kalau kita titik-titik ini dikasih dengan angka yang sama, misalkan angka 1 lagi, berarti kan 21 kali 1, jawabannya 21 bukan 44. Misalkan kita ganti dengan angka yang lain, misalkan angka 2, nah baru bisa ya, 22 kali 2 berarti 44, betul, maka pakai angka 2, kita selisihkan 0. Nah, kemudian yang kita pakai yang mana? Kita pakai adalah angka satuan ini, 1 dengan 2, maka akar dari 144 adalah 12. Nanti boleh kalian buktikan 12 kali 12 itu berapa, pasti jawabannya adalah 144. Nah, ini cara pertama. Kalau cara keduanya bagaimana? Sama 1 sama 44 nya kita pisah dulu ya. Kemudian yang 4 ini ya, satuannya itu yang ada 4 satuannya adalah 4 ini ya, satuannya ini juga 4. Nah, itu kepunyaan siapa aja? Yang pertama 4 ini punyaan 2 pangkat 2, kita tulis 2 nya. 4 yang berikutnya punya 8 pangkat 2, 8 nya kita tulis. Nah, itu kalau sudah hafal nggak perlu nulis seperti ini ya, ya. Kemudian yang 1 ini ya, itu kepunyaan yang ini 1 ya, berarti sama 1 kuadrat, kepunyaan 1 kuadrat, yaitu sama dengan 1. Kita kurangkan 1 kan 1 nah, yang dimasukkan yang mana saja? Yang dimasukkan tuh akar 144, kita tulis lagi 144. Yang diambil yang mana saja ya? Yang diambil adalah 1 yang ini. Nah, 1. Kemudian 0 ini terhadap ini besar atau kecil? Sekali lagi, 0 terhadap 1 yang ini besar atau kecil? Kecil. Mana antara 2 sama 8 yang kecil? Yaitu 2, maka tulis 2 nya. Nah, jadi jawabannya sama-sama 12. Gitu cara yang kedua. Jadi ingat, ini cara dasar yang pertama, ini cara yang kedua ya. Oke, nanti kita kasih contoh yang lain, boleh dicatat dulu. Oke, misalkan kita contoh yang kedua, tentukan akar dari 441. Nah, berapa ini? Oke, masih sama caranya. Jadi yang cara pertama dulu kita pakai ya. Jadi yang 441 kita pisahkan, kemudian kita cari ya yang 4, bilangan kuadratnya 4 adalah ini ya, tuh ya, yaitu 2 kali 2. Kita tulis dulu, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan, berarti 0, turun 4 satunya. Nah, kemudian 2 sama 2 ini kita jumlah jadi berapa? Nah, jadi 4 ya kalau jumlah ya. Ini kita jumlah. Nah, jadi 4. Titik-titik kali titik-titik harus sama dengan 41 gitu ya. Kenapa harus 41? Karena kalau kita kurangkan harus jadi 0. Jadi harus nyari angka yang hasilnya juga 41 karena bawahnya harus 0 habis. Nah, kita coba dengan angka 1. Nah, hasilnya 41 enggak? Iya. Berarti 41 kali 1 adalah 41. Ya udah. Berarti angka yang kita ambil adalah
2 dan 1, maka jawabannya adalah 21. Nah, kalau dengan cara yang kedua bagaimana? Sama ya, nanti ya kita pisah dulu. Kita pisah, kemudian kita lihat nih yang satu tuh ini dengan satu ini. Nah, satuannya ya, itu punya satu yang ini punya yang di atas 1 kuadrat, satu kita tulisin dulu. Satu yang bawah ini punya 9, tulis 9. Nah, jadi nanti pilihannya tinggal 1 dan 9. Selanjutnya yang 4 tadi berapa? 4 itu adalah 2 kuadrat ya, 2 kuadrat sama dengan 4, kita kurang hasilnya 0. Yang pertama tadi kan caranya ngambil yang ini dulu, 2 ya, jadi 2, kemudian 0 terhadap 2 ini besar atau kecil? Kecil. Nah, 1 sama 9 mana yang kecil? 1, maka jawabannya 21. Itu ya, itu contoh yang kedua. Kita habis ini contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, kita misalkan yang agak besar dikit ya, 1296 ya. Nah, sama, jadi 12 sama 96 nya kita pisah karena 1296 nya ya di belakang, karena 2 angka dari belakang terus dipisah dari depannya. Selanjutnya cari yang hasil perkalian bilangan kuadrat yang 12, tidak lebih dari 12 ya. Kalau pakai 16 kelebihan, karena lebih dari 12 berarti kita pakai yang 9 ya. Pakai 9 berarti 3 kali 3 yaitu 9. Nah, kita selisihkan 12 kurang 9 adalah 3 ya. Nah, kemudian 96 nya kita turunkan. Selanjutnya 3 sama 3 ini kita jumlahkan berapa? 6 ya, titik-titik kali titik-titik harus hasilnya harus 396, karena kalau dikurang 396 dengan 39 hasilnya adalah 0. Kita coba dengan 61 kali 1 bukan, jawabannya hasil jadi 61 tetap ya. Kalau 62 kali 2 berapa? 124, bukan, berarti bukan pakai 2. Kalau pakai 5, misalkan kita taruh dengan 5, 65 kali 5 berapa? Ujungnya 5, berarti bukan ada dik ya, berarti bukan 5 kali 6. Kalau kita coba dengan 6 ya, 66 kali 6, 66 kali 6 berarti 6, 3, 36, 396, berarti benar pakai 6 ya. Oke, yang kita ambil tadi gimana? Yang kita ambilnya adalah 3 satuannya ini ya, berarti hasilnya adalah 36. Nah, dengan cara yang kedua ya, tadi cara pertama, cara yang kedua dengan cara sama 1 2 pisahkan dulu. 6 itu kepunyaan siapa saja? 6 itu nih 6 ya, 6 terus ini 6 satuannya. Nah, kepunyaan 4 sama 6, tulis 4 sama 6 ya. Kemudian yang 12 yang tidak lebih dari 12 itu berapa? Ini ya, 9 ya, karena 3 kuadrat atau 3 kali 3 kuadrat yaitu 9, sama kita kurangkan yaitu berapa? 3. Kemudian nah, kita sudah dapat ini ya, kita ambil dulu yang ini 3, berarti 3. Kemudian nah, 3 ini terhadap ini besar atau kecil? Nah, ternyata sama. Kalau sama dengan kita ambil yang besar ya, karena sama dengan sama nilainya berarti kita ambil yang besar. Berarti 4 dengan 6 yang paling besar adalah 6, maka pakai ya adalah 6. Jadi jawaban sama ya, 36. Oke, satu lagi deh, kakak kasih contoh yang keempat ya. Misalkan 5.476 ya. Oke, kita pisah dulu
54 sama 76 ya. Yang pertama yang kita lakukan seperti tadi, yang tidak lebih dari 54. Kalau 64 kelebihan, maka kita ambil yang 49. 49 itu adalah 7 kali 7, yaitu 49. Kita selisihkan. Jadi 54 dikurang 9 adalah 5 ya. Yang 76 turunkan. Nah, kemudian 7 ini dengan 7 ini kita tambah jadi berapa? 14. Nah, taruh angka satuan nantinya kita cari. Hasilnya kalau dikali harus 576. 576 dengan 576 dikurang adalah habis. Kita coba dengan 1 misalkan. Ya. Berarti 1 maka itu kan ya 141 kali 1 141, berarti bukan 1. Kita pakai 3 deh. Oh, kalau 3 3 9, ini 6 ya, berarti bukan. Kita pakai 4. Nah, ada kemungkinan nih 4 kali 4 kan 16 tuh, 6 sesuai. Kita coba hitung. 144 dikali 4. 16 1 16 17 1 4 5. Nah, kali 4 1 ya. Jadi benar pakai 4. Berarti yang kita pakai adalah 7 dan 4-nya, maka sama dengan 7 4. Ini cara pertama. Cara kedua berarti sama ya, 5 4 7 6. Nah, pertama ini dulu yang punya ini 6, punya siapa tadi? Punya ini 6 ya, punya 4 sama 6. Nah, lalu 54 itu tidak lebihnya dari adalah ini ya, ini lebih pakai 49, jadi yang 7 kuadrat ya, itu 49. Kita kurang hasilnya berapa tadi? Hasilnya 5 ya. Oke, yang diambil ada 7 ini ya, 7. Nah, cek 5 ini lebih besar atau kecil? Kecil. Mana 4 sama 6 yang paling kecil? 4. Maka ambil yang 4-nya, maka jawabannya sama ya, 7. Nah, gitu tadi cara menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat ya. Ini masih dasarnya dulu ya. Kalau kalian sering berlatih, nanti akan dengan sendirinya paham. Makanya pesan kakak adalah kalian sering berlatih soal-soal, karena matematika memang lebih banyak berlatih daripada dihafal. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke materi video yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.